Mungkin gini ya, jemaat-jemaat gereja itu dianggapnya yang dibacakan itu ada di dalam kitabnya umat Islam. Nggak tahu, nggak karena nggak pernah baca Bible mereka sendiri. Kalau itu ada dalam Bible, jadi anggapannya mereka itu beranggapan terbalik, gitu loh. Ini yang aneh. Iya, Kanda, izin sebentar ya, Kanda. Put, selamat siang, Put. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikum, Put. Pulang gereja ya Abu ya, aku nih pulang. Ya, Putri nggak ke gereja, Put? Udah selesai dari gereja, makanya Assalamualaikum Abu ya. Dibilangin pulang gereja kok ditanya nggak ke gereja, gimana sih Abu ya ini? Oh iya. Halo Natalia, Bunda Rahma, Bunda Mila. Abu ya, si Putri teh masih ke gereja gitu? Enggak gitu. Emang kemana udah? Jadi ke gereja lah. Orang udah kayak orang Sunda tapi oten cuma. Itu kumaha eta teh, ya Allah. Udah masalahnya Putri kan mau Jumatan nggak boleh mulu, udah ke gereja aja jadinya gitu udah. Aduh bahaya ini. Ini bahaya ini. Terus sebenarnya gini, dari tadi Ukti Natali belum dialog sama teman Kristen. Nah, ini cocok nih, mungkin Putri berdialog dengan Ukti Natali. Beliau juga kan seperti yang Putri tahu, dia seorang menolak gitu kan. Iya. Putri ingin cepat sembuh dari penyakitnya, bisa nanti diobati sama Ukti Natali, Put ya. Emang ya Abu ya, ini gak ada ininya ya. Ayang ngasih saran. Berarti gini Abu ya, Kang Jan kita suruh ngobati Putri nggak bisa berarti Kang Jan ya. Bukan yang jadi masalah itu putrinya udah masalah. Kang Yan tuh urusannya beda lagi dia. Jadi Putri ini sudah terlanjur enak di dalam kekristenan karena kebebasan ya Putri ya. Terus juga Putri ini kan belum bisa jujur terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri Putri belum bisa jujur. Kalau saya pribadi, gini Put, kalau saya pribadi mungkin kalau saya pribadi mungkin saya mengakui gitu, terhadap orang lain mungkin sedang belajar, tapi terhadap diri saya sendiri saya selalu jujur. Sehingga di dalam Islam itu ada yang namanya muhasabah diri, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Rasulullah, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah. Jadi intinya apa Put? Ketika Anda ingin menemukan kebenaran, minimal Anda jujur terhadap diri Anda sendiri dan pakai akal sehat. Kalau saya pribadi lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Seperti itu Put. Lanjut, Ukti Natali, dilanjut. Itu kata-kata saya banget Abu ya. Gimana sih Abu ya? Itu kata-kata saya banget itu Abu ya. Lebih baik saya terpaksa masuk surga daripada saya sukarela. Gini Ukti, aku dan Ukti Natali adalah satu. Lanjut. Satu kita ya. Aduh, Abu ya ikut-ikutan aja. Ya satu lah, kita satu Tuhan ya Abu ya. Tuhannya satu kita ya Abu ya. Satu Tuhan. Di dalam Abu ya di dalam Natali gitu. Oh enggak ada. Kita nggak main dalam-daleman. Dalemannya sendiri-sendiri Kak Putri. Gimana sih? Nggak boleh tak daleman bareng-bareng. Udah Abu ya senyum-senyum itu kayaknya. Waduh, katanya ditolak nih. Abu ya. Mengenai aku di dalam ya Bapak di dalam aku di dalam Bapak itu kenapa Kak Putri? Apakah itu menyatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau gimana Kak Putri? Ya, jadi kalau secara yang kita lihat kan manusia kan, tetapi Yesus sendiri menyatakan bahwa roh Allah itu kan roh. Nah, roh Allah itu ada di dalam dia gitu. Jadi siapa yang melihat aku, dia udah melihat Bapa. Jadi bukan seperti kalau Musa kan bilangnya gini, jadi kalau aku mau memperkenalkan engkau kepada manusia dan perkataanmu ini nanti saya bilangnya apa gitu kan. Ya katakan saja aku adalah aku gitu. Maksudnya itu menyatakan bahwa roh Allah lah yang berada di dalam dia. Makanya 2 kali Yesus berkata begini. Waktu itu siapa yang pertama ya? Yang pertama itu kepada Thomas. Jadi yang pertama Yesus bilang gini, Thomas, siapa melihat aku dia sudah melihat Bapa kan gitu. Nah terus si Filipus nanya lagi, kalau gitu tunjukin dong sama kita Bapa itu gitu. Filipus katanya, barang siapa melihat aku
dia sudah melihat Bapa, melihat gitu. Jadi kalau melihat itu udah lebih ke sebenarnya aku udah bareng-bareng nih sama kalian selama ini, tapi kalian kok nggak kenal aku. Kalian tuh udah lihat Bapa gitu. Itu yang dinyatakan sama Yesus gitu, Nat. Iya, terus intinya kalau melihat Bapa itu melihat Yesus melihat Bapa, lihat-lihatan ya. Ini berarti maksudnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri begitu maksudnya. Terus kalau dibilang rohnya Yesus itu rohnya Bapa, katanya gitu. Iya. Ya, betul. Rohnya Jadi, Yesus, sebentar, rohnya Yesus, rohnya Bapa. Di saat Yesus itu berteriak ya, dengan suara nyaringnya, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkanku? Itu maksudnya rohnya udah pergi ninggalin dia gitu. Tapi kok dia masih ngomong, kok masih hidup? Roh mana lagi? Roh apa lagi? Iya, jadi kalau yang seperti itu kan memang Yesus itu nggak langsung belak-belakan ya, makanya ada yang bertanya juga, kenapa sih Tuhan Yesus katanya, kau beritakan itu kepada kami banyak melalui perumpamaan. Nah, Yesus bilang, ya memang supaya setiap orang yang memang mengenal Allah, dia pasti ngerti. Tetapi setiap orang yang bukan berasal dari Allah, dia tuh kayak ketutup gitu. Jadi dia nggak akan pernah tahu, bahkan nggak akan pernah nerima apa yang diucapkan itu, dia nggak akan pernah ngerti gitu, Nat. Diucapkan Yesus yang saya tidak mengerti. Di saat Yesus mengatakan, ya, aku utusan, aku mengerti dia utusan. Tuhan itu Esa, aku mengerti apa yang disampaikan Tuhan itu Esa. Terus yang aku tidak mengerti di mana? Apakah aku tidak mengerti kalau dia Tuhan? Di mana dia mengatakan aku Tuhan? Apalagi dia itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana? Iya. Nah, tahu nggak waktu Yesus itu ketemu sama perempuan Samaria? Nah, si perempuan Samaria dan orang-orang Samaria ini sebetulnya kan dianggap sama orang Yahudi itu mereka nggak kenal Tuhan. Nah, makanya mereka itu kan merasa kayak gimana ya? Kami itu kan kayak dianggap nggak terlalu mengenal Tuhan gitu. Nah terus tetapi tuh Yesus itu justru lebih berkenan kepada orang Samaria ini. Yesus bilang apa ya waktu itu, si perempuan Samaria ini bilang, katanya kami tahu Mesias itu akan datang. Nah terus ternyata Yesus bilang, akulah dia. Nah si perempuan Samaria ini langsung gitu. Kenapa dia bisa percaya bahwa dia ini memang seorang Mesias? Karena waktu itu segala sesuatu yang dia lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan itu Yesus tahu gitu. Jadi dia, kok dia tahu ya semuanya tentang aku gitu. Nah disitulah pernyataan Yesus itu Mesias, dan itu orang-orang Samaria adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan gitu. Nah makanya kenapa orang-orang Samaria ini percaya gitu, banyak orang Samaria ini percaya karena apa? Karena mereka tahu janji Tuhan yang disampaikan melalui para nabi itu seperti itu, dia akan datang. Makanya ada di Alkitab, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah jadi memang ada banyak orang yang memang udah tahu, oh yang akan datang ini, Mesias ini, Juru Selamat ini, dia itu adalah Tuhan kita gitu. Nah tetapi itu kan Mesias, bukan dia itu adalah Tuhan atau bahkan Bapa itu sendiri. Kalau Mesias saya nggak kaget gitu, biasa aja gitu loh. Bahkan Daud sendiri juga kan Mesias. Yang saya heran itu, aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya gimana sih bukti Yesus itu adalah Bapa itu gimana? Rohnya juga roh Bapa itu gimana maksudnya? Coba Natali, apa yang disampaikan oleh Daud? Yang disampaikan oleh Daud, makanya gini, kan banyak manusia yang tidak percaya bahwa manusia ini sudah dihapus dosanya sama Tuhan. Tetapi Daud itu pernah berkata apa coba tentang penghapusan dosa? Natali tahu nggak? Tolong sertakan bukti secara data Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yang tadi saya minta itu, apalagi rohnya itu roh Bapa kan, katanya Yesus itu Bapa itu sendiri. Sedangkan waktu Yesus aja ditinggal, Eli, Eli lama sabaktani, itu ditinggal dia. Mengapa kau meninggalkanku? Ini kalau terus roh apa lagi yang ada di dalam dia? Katanya roh Bapa. Jadi kalau perkataan itu kenapa dia harus sampaikan? Memang karena harus disampaikan seperti yang dinubuatkan. Itu kalau kamu baca siapa tuh VT-nya si Elia Miron, dia udah jelasin, dan itu memang ada di Mazmurnya Daud. Iya, di Mazmurnya Daud memang ada. Pengakuannya Yesus mana? Kok Mazmur Daud, Elia Miron? Natali, kamu jadi Kristen berapa tahun, Nat? Oh, bertahun-tahun. Alhamdulillah ya, sudah terlepas dari kekristenan. Alhamdulillah jadi Islam. Waktu kamu Kristen, udah sekarang di mana datanya? Bentar. Di mana datanya Yesus itu adalah Bapa?
Sebentar, makanya aneh kalau kamu Ada bisa nggak datanya? Kristen data B. Gini, Nat, justru aneh kalau kamu pernah Kristen deh. Saya sih Ya. curiga kamu gak pernah Kristen. Oh, berarti Anda Nggak nuduh pernah saya tahu. nggak pernah Kristen. Saya nuntut balik boleh nggak? Karena Anda menuduh saya Coba. bukan Kristen dulu. Saya punya Coba Kristen, bukti. coba Kristen itu pengikut apa? Pengikut Paulus. Ya. Yang ditanya itu Terbukti secara jawab. data. Yang Sekarang ditanya sekarang jawab. buktikan Dah, dari gini, tadi gini, pertanyaan sebentar. saya, tolong dibuktikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Gak usah nyerang personal. Di saat Anda menyerang jawab. personal Bukan saya, personal, Anda bukan menuduh serang saya personal. tidak pernah Nah. Kristen, saya bisa tuntut balik Anda. Salah, masa Kristen pengikut Paulus? Gini, Nat. Kristen itu pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Yesus, Nat. Sekarang tunjukkan satu data bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bisa nggak sih? Nih, Mampu nggak? Bapak itu kan yang maha kuasa. Nat, kamu buka di Wahyu Bapa 1 itu yang maha ayat kuasa. 8. Apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa, orang sakit Aku tidak disembuhkan. dapat berbuat apa-apa Orang dari buta. diriku sendiri, itu adalah maha kuasa. Oke, Aku tidak tahu hari kiamat itu adalah maha kuasa. Saat mati bayi masih minum dibangkitkan. susu dari mamanya itu maha Oke. kuasa. Apa yang dikuasai dia? Teriak aku kalah sama kamu, Nat. Tetapi Apa yang kalau Loh, dari tadi saya kasih kamu kesempatan untuk menunjukkan data, tapi Anda hanya ngibul. orang buta, Nat, bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan. Oke, orang Kamu buta buta, bisa Wahyu. melihat. Orang Oke. buta bisa melihat, orang orang mati bisa dibangkitkan. Tahu Tunjuk. nggak? Kamu Di minta dalam tunjukkan. Yohanes 11:41 sampai Udah, jangan 2, kemana-mana. Bapa, aku mengucap syukur, ya kan? Engkau Kamu selalu mendengarkanku supaya mereka Benar. percaya Engkaulah yang mengutus aku. Kamu Di minta saat dia tunjukkan. bermujizat, Ini kemana-mana di saya pakai senjata data yang loh dari tadi. Di saat dia Di mana- bermujizat itu di untuk mana menunjukkan apa? Yesus? Supaya Di mereka mana- percaya Engkaulah yang di mana- mengutus aku, bukan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan aku yang maha kuasa. Kamu buka Wahyu 1 ayat 8, Nat. Tetapi Oh, kamu nggak usah buka itu, Nat. Wahyu Kamu nggak dari usah buka itu, Nat. penglihatan. Oh, wahyu dari penglihatan. Tapi, Nat, kamu nggak usah tahu itu, Nat. Wahyu Karena dari kalau kamu penglihatan tahu, dijadiin dalil. Tapi Iya. kamu nggak usah buka itu, Nat. Nanti kalau Enggak, kamu enggak. tahu, izin kamu Satu-satu lah biar terarah. Izin saya tengahi Putri. Jadi ini, nggak perlu apa? Nggak perlu saya apa tengahi, katanya? Put, izin kamu tuh saya nggak perlu tengahi. tahu Yesus yang maha Ah, kuasa. izin, Nanti Put, kamu Put, ditebus Put. dosanya. Kalau kamu bilang saya nggak perlu tahu, apa maksudnya Anda memberitahu saya bahwa Yesus itu maha kuasa? Di saat Anda membenarasikan Yesus itu maha kuasa, buktikan narasi Anda berdasarkan Nggak data. mau ditebus dosanya, Nat. Jadi ngapain kamu tahu Yesus Tuhan? Loh, kok ditebus dosanya? Saya nggak bisa ngomong. Ini nggak ada data Pak buat ditunjukin ke saya. Kenapa malah nyerang-nyerang kamu kalau tidak butuh ditebus dosanya? Kenapa begitu Kakak Putri? Kenapa selalu asumsi? Aja. Nat, Ah, sebetulnya Kita gini. dong. Put, izin, Natalia Mbak itu Natali, nggak izin, perlu izin, tahu Mbak Yesus Natali. Put, Tuhan. izin, Kalau Put, nggak Put, perlu Put. tahu Yesus itu Tuhan, apa gunanya Anda menarasikan Yesus itu Tuhan? Bahkan dia Mandi adalah dosa. Bapa itu sendiri untuk membohongi Kamu kan sudah penonton. masuk neraka. Hei, Iya, jadi kita nggak lagi usah tahu Yesus edukasi, Tuhan. pakai data, pakai data. Ya, makanya kalau orang-orang mau masuk neraka, nggak usah tahu Hostnya Yesus sampai teriak tuh, pakai data. Maaf ya host, saya kuasai Karena kan host. kalian itu Pakai nggak data. perlu yang namanya penebusan dosa, iya kan? Kalau kamu ditebus dosanya, nanti kamu harus tobat dan kamu nggak siap. Makanya jangan Hei, pernah- untuk apa jangan kamu menyuruh pernah saya mau- penebusan dosa, sedangkan Yesus Terus sendiri kamu saja pengen katanya tahu Tuhan dia Yesus- masih bertobat. Kamu pengen tahu Yesus Tuhan buat Satu apa? dalil aja kamu nggak bisa buktikan Yesus itu adalah Bapa itu Kamu sendiri. tahu Yesus itu Bapak juga buat apa? Kan percuma. Kamu kan gak mau ditebus Buat dosanya. pembuktian kamu ini seorang yang jujur atau berkata bohong, paham? Kamu kalau kamu mengatakan pengen Yesus itu tetap adalah berdosa, Tuhan, bahkan dia adalah Bapa itu sendiri. Kalau Makanya pembuktian saya kasih kau tidak tahu. berbohong, tunjukkan datanya. Iya, makanya saya kasih tahu ngapain kamu tahu Yesus Bapak buat Berarti apa? kau penipu, kau hanya klaim kosong tanpa menggunakan data. Ya percuma buat kamu tahu Yesus Tuhan juga. Percuma banget, Nat. Kamu kan gak mau ditebus dosanya, ngapain kamu tahu Nah Yesus Tuhan? ini ngeles karena nggak punya data. Dia hanya klaim kosong ya teman-teman ya. Kita dengar sendiri tadi dia mengklaim Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tapi tidak ada satupun dalil yang disertakan. Buat apa, Hanya Nat, kamu tahu Yesus buat apa? Tuhan? Kamu buat apa? Kasih Buat data membuktikan Sion. kalau kamu bukan Kau seorang penipu. malu-maluin, gak ada data Enggak, kau. Kasih Bunda. data, ayo. Bunda tahu Banyak Yesus bacot Tuhan kau. buat apa, Bunda? Buat Emang mau ditebus pembuktian dosanya? kalau kamu itu bukan seorang penipu. Enggak, Setiap kamu mau narasi ditebus dalam dosanya. diskusi itu buktikan secara Statementmu data. tadi lo, statementmu Udah. sendiri. Kau Udah, sendiri gini aja. berstatement gitu. Kalian itu mau tahu Buktiin Yesus dong. Tuhan? Buktikan secara Buktikan data, dulu. buktikan Coba teman-teman secara Islam. data bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa Buat itu sendiri. apa, Di mana? Nat? Kamu itu nggak perlu Buat tahu Yesus pembuktian Tuhan. kalau kau bukan seorang penipu, paham? Bukan. Karena Kau kau tuh nggak perlu menarasikan tahu Yesus itu Yesus adalah Tuhan, Bapa Nat. itu sendiri. Ayo,
Pakai Kau data. buat apa tahu Yesus Tuhan, Nat? Kau kan gak mau ditebus dosanya. Buat Percuma. pembuktian, saya nggak butuh ditebus sama manusia Ya, yang namanya kamu Yesus. jual- Saya kamu tidak butuh paling- ditebus kamu oleh paling jual manusia yang agama bernama kamu, Yesus. kamu bikin YouTube. Saya butuh pembuktian. Siapa yang berdiskusi dengan saya itu adalah bukan seorang penipu. Ayo buktikan datanya di mana. Saya butuh kepastian di sini. Kalau kau bukan penipu, tunjukkan datanya. Cakaran. Buat apa, Nat? Kau itu Buat pembuktian, Putri, songong, bloon, bego. Paham nggak sih? Saya tuh udah kesel saya sama si Putri nih ya. Naik ke Komal sok-sokan ramah. Tahu nggak kalian di belakang layar dia melakukan apa? Saya punya DM-nya dia ke saya. Dia pernah ngehujat Nabi Muhammad. Ini saya tunjukin data ya. Saya tunjukin DM-nya dia. Saya memang sengaja nggak mau tiba-tiba masuk Komal kalau ada dia. Tapi ini saya lagi di Komal, dia masuk. Nggak mungkin saya kabur kan? Anti dong saya kabur. Sebentar, saya tunjukkan DM-nya dia ya. Apa yang dia lakukan ke saya di balik layar? Apa yang dilakukan kepada Nabi saya ya, bukan ke saya, tapi ke Nabi saya. Sebentar, saya ambilin HP saya yang satunya nih. Orang itu pansos. Pansos banget ya. Bentar, aku tunjukin DM-nya. Ya, ular beludak kan gitu. Bentar ya. Sebentar ini nih, soalnya DM-nya dia udah lama banget ya. Dulu aku cuekin gitu ya. Bentar nih, bentar nih. Mana si Putri Sion ini ya? Dia tuh DM saya, dulu ngehujat Nabi Muhammad. Begitu dia ngelihat saya muncul di TV nasional, pansos. Sok-sokan baik-baik ke saya. Sebentar nih, saya lagi cari nih datanya nih. Dia dulu DM saya ini. Bentar, saya diundang TV itu dulu bulan apa ya? Mungkin yang lain bernarasi dulu sambil saya nyari DM-nya ya, karena DM saya juga banyak banget ini. Iya, dan Ya, sedikit DM saya saran. tuh Bentar, dibaca Napiri, juga, Napiri, DM kau saya. jangan bicara dulu, Napiri, kau. Dan sedikit ya, kalau bisa oten-oten yang ada di bawah yang suka berdiskusi, kalau lagi diskusi juga usah bahas-bahas pribadi orang. Ya kita fokus gitu, apalagi menyerang pribadi itu nggak baik ya. Itu jadi intinya oten-oten ini harus lebih memperbaiki ya. Cara diskusi kalian itu gak ada yang bener, kacau. Susah sih. Napiri kau, buka mute-nya kau. Oke, izin karena Oke, saya udah sudah ada. menemukan, saya Silakan. sudah menemukan ya. Saya sudah menemukan caranya ini. Bentar. Bisa dilihat ya, ini akun Putri Sion yang tadi naik ke live ini juga pakai akun ini ya. Ini dulu dia 3 Januari, dia apa? Nabi Isa, Islam gak punya Injil, dianggap Nabi. Nabi Isa palsu, umatnya loakon ya, sesatlah uclim ya kan. Hujat Nabi saya kan, Nabi Isa dihujatkan, Nabi Isa palsu katanya kan. Itu dulu tuh, ini tanggal 3 Januari ya. Aku cuekin dia. Setelah aku muncul di MNC, RCTI, Pansos, Natali, salam, selamat pagi Nat ya, salam Nat. Apa ini? Hari Rabu ini ada yang mau diskusi dengan Nat. Dua-dua kalau bisa teman Nat yang sama-sama mu'alaf. Apa ini betina ini? Sebelumnya ngehujat Nabi Isa saya, tanggal 3 Januari. Dia ngelihat saya seliweran di TV Pansos. Sok-sok baik-baik. Natali, salam pagi Nat. Betina kafir. Nih akunnya ya, Putri Sion ya. Nih Putri Sion ya. Nih kirim pesan. Nah ini ya. Ini yang tadi nih saya tunjukin. Jadi ini akunnya real ya. Akun real dia yang tadi naik nih. Nih lihat ya, mengikuti nih. Kita lihat postingan-postingan dia. Ini akun dia real ya teman-teman ya. Kita lihat ya Putri Sion ya. Dari mengikuti ini sekian. Ini akun real, bukan akun yang saya bikin, bukan saya tiba-tiba bikin narasi sendiri, narasi bohong. Nah ya ini nih, naik lagi dia. Mau apa lagi dia pansos ke sini, dia naik lagi dia. Nah ini akunnya dia ini. Nah, kau pikir aku nggak tahu dulu menghujat Nabi Isa saya? Emang kamu pikir Nabi Isa itu Yesus? Oh ternyata Nabi Isa bukan Yesus. Ternyata Nabi Isa bukan Yesus. Wah, enak aja kamu ngeklaim Nabi Isa itu Yesus. Oke, kita buktikan siapa yang mengklaim Nabi saya yang mulia itu diklaim sebagai Yesus ya. Saya tunjukkan data. Tenang, nggak usah panik, nggak usah panik, nggak usah nangis, nggak usah panik, nggak usah nangis kamu. Ini saya tunjukkan data.
Saya tunjukkan data. Siapa Namanya yang Isa. maling nama Nabi saya? Kamu bisa lihat di Memangnya Markus Nabi 3? Isa tadi kan Yesus Udah diem, kamu lihat sendiri. Ini Markus 3:1 ya. Nabi Isa Udah alaihissalam itu diam, udah diam, udah nggak usah panik lagi kau. Masih kurang malu tadi kau, saya permalukan. Masih kurang malu? Iya, masih kurang. Bentar ya. Aku tunjukkan ini, aku tunjukkan. Sebentar lah kau ya. Aku pakai data, aku tuh selalu pakai data, nggak kayak kau. Cuma klaim kosong, nggak punya data. Ya, Isa. Apa ini? Isa ini apa ini di Bible Clean Card ini ada Isa ini apa maksudnya? Isa ini apa di sini? Isa ini apa? Masjid lagi apa ini Tuhan masuk masjid ini? Hei, woi, Isa masuk ke dalam masjid ini apa? Isa masuk dalam masjid ini apa? Isa masuk dalam masjid. Lucu lagi Tuhan masuk masjid. Wow, katanya maha besar, maha kuasa. Lebih besar masjidnya daripada Tuhannya. Woi, ini Isa siapa yang di sini? Hei, kau hujat Nabi Isa saya. Ternyata kau colong-colong Nabi Isa saya di sini. Kau kabur kan? Nih, lagi kau mencret. Matius 12:9 ya. Penipu kau itu memang ya, penipu, pembohong, penghujat. Nabi Isa itu orang Diam kau, Nafiri bego. Kau nggak punya ilmu, kau diam, kau nggak pantas kau diskusi sama saya. Clean card ya, clean card 18:7. Diam kau setan. Saya lagi buktikan Nabi Isa saya ini kalian colong ya. Ini clean card ya, clean card 18:79. Apa ini? Hatta setelah berjalan dari sana, masuklah Isa ke dalam masjid. Apa pula ini ha? Dalam Bible Clean Card. Apa pula ini ha? Apa lagi nih Putri Sion nih? Muncul turun. Atau malu apa kamu? kalau ngaku-ngaku Isa itu adalah Yesus, mana Injilnya? Mana ini? Apa ini? Nabi Isa saya kenapa namanya dicolong? Maling nggak tahu malu, nggak punya muka kau ya. Udah maling ketahuan sok-sokan nanya lagi mana Injilnya. Kau mau lihat Injil apa? Injil karangan manusia. Iya. Tunjukkan lagi data Injil karangan manusia. Kurang, masih kurang malu kau, kupermalukan. Hah, maling? Mau lagi kupermalukan kau? Injil kau punya Injil apa kau? Injil karangan manusia aja kau pamer di sini. Hah? Kau mau kutunjukkan kau Injil karangan kau sini ya? Karangan manusia aja kau pamer di sini, bego, bodoh. Yang pintar udah pada mualaf, yang bodoh ya kayak Putri Sion ini. Nih. Markus 4 ya, Markus 1:14. Kita tunjukkan nih. Injil apa ini ternyata? Injil karangan Markus, woi. Injil karangan Markus, woi. Karangan Markus, padahal narasinya apa? Injil Allah. Allah lagi dia ambil, maling kau. Nama sesembahan saya dimaling, Injil Allah, ternyata Injil apa? Injil karangan Markus. Injil karangan manusia aja kau bilang-bilang Injil Allah. Gila memang kau, oten, bego kau. Kurang lagi, dipermalukan. Jangan pikir saya lupa apa yang kau lakukan. Oten selama dia santun, sebego apapun akan saya ladeni. Ini kalau penghujat nggak ada ampun ya. Di balik layar kau menghujat Nabi Isa. Setelah kau lihat saya masuk di TV mana-mana kau pansos. Kau pikir aku tahu kau baik-baik gitu ha? Betina, kafir, bego, biadab kau. Baik gitu ha? Betina, kafir, bego. Selamat Toraja, selamat siang Toraja. Buka mute-nya Toraja, kau udah blink Toraja. Toraja. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Toraja? Mau diskusi, mau jualan obat? Tidak, kamu ini yang jualan obat ini yang Ya udahlah, di bawah aja kau. Kagak penting kau. Toraja butuh obat apa Pak Toraja? Butuh obat buat pelancar, au-au, atau apa? Jadi sekarang banyak Kristen naik malah curhat. Aku lah nah. Kalau Isa Nabi nggak punya Injil, bilang aja nggak punya Injil. Apa kau betina? Itu jangan betina. Bego, maling. Ini apa? Ini apa? Ada nama Allah saya di sini apa? Kok klaim-klaim Injil Allah dalam original teksmu pun nggak ada kata Injil, Sampai kau peot beserak bangkotan kiamat nggak bakal ketemu original teks ada kata Injil. Izin moderatorku yang di bawah nggak usah dinaikin lagi ya. Moderatorku yang di bawah ya nggak usah dinaikin lagi ya.
Masih kurang apa dipermalukan tuh Putri Sion itu? Pesundul aja banyak tingkah kau Putri. Udah jelas Injil karangan Markus, kau ngeklaim di sini Injil Allah, muka kau itu kok klaim-klaim ini Injil Allah, maling. Original teks Bible-mu juga nggak ada kata Injil. Sampai bengkok kau cari nggak ada namanya Injil situ. Nggak ada nama Allah di dalam original teks Bible-mu. Sok-sokan lagi. Punya Injil karangan orang aja belagunya minta ampun, songong amat. Injil karangan Markus aja dibanggain. Pak Ndon, Muslim apa Kristen Pak Ndon? Oh, assalamualaikum. Ini Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Gak ada tadi, cuman kepencet ini. Cuman siap, Abang Da. Sehat-sehat Abang Da ya. Oke. Yo, monggo. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udahlah Putri, mendingan kau ke hotel sana, ke hotel ya. Pastikan nggak ada kamera yang ngerekam kau. Bego aja dipelihara. Bang Plegon, selamat siang. Muslim apa Kristen? Selamat siang, Kristen saya. Protestan Bang. Apa masalahnya dengan Protestan? Apakah mau dibagi-bagi? Oh enggak. Saya Kristen, semua Kristen harusnya pengikut Kristus, mau Protestan, mau Katolik sama aja. Udah. Kalau enggak saya gini, saya dengar tadi bahwa Yesus adalah Isa dengan hanya menggunakan ributin nama istilah. Saya maksudnya ya nggak apa-apa, orang kan klaim-klaim nggak apa-apa. Cuman saya mau minta teman-teman dari sana. Izin Pak. Di sini saya tidak menyediakan room curhat, saya menyediakan room diskusi. Cuman biar kelar ya, biar tidak ada pembahasan. Sebenarnya yang menyamakan itu Anda. Jadi dari pihak Anda yang duluan menyamakan. Coba Ukti Natali ini bisa ditunjukkan datanya komplit beliau. Nah, coba. Ini tambahan lagi nih, sekalian sampai dengan PD-nya ya, namain gereja aja Gereja Isa Al-Masih. Kita nggak ada tuh bikin nama Masjid Yesus, nggak ada. Nggak ada Masjid Yesus gitu, Masjid Paulus gitu, nggak ada. Ini apa ini? Gereja Isa Al-Masih. Tolong terus tunjukkan di Bible. Isa putra Maryam saudara Harun itu anak siapa, lahir di kapan, Udah, di zaman siapa? Maling bisa diem dulu nggak? Mengenai saudara Harun, saya juga bisa tunjukkan bahwa Elizabeth itu saudara Harun. Apakah dia sejaman dengan Harun? Bodoh. Bodoh, maling. Perempuan kayak perempuan. Maling. Ini clearkan dulu maling. Kau jangan habis maling, kau tinggal kabur. Ya, maling ya. Maling. Ini selesaiin nama Nabi Isa aja, udah jelas-jelas kau ambil maling. Mau sok-sokan lagi ke masalah Isa saudara Harun gitu. Mbak Natali. Elizabeth saudara Harun. Beda zaman. Iya gimana Bu ya, mohon maaf Aku ya. Iya nggak apa-apa. Oten 10 yang naik, nggak ada yang benar satupun. Kenapa ya? Entahlah, ini heran aku. Maling naik, nggak tahu malu. Nggak sadar dia. Elizabeth itu loh juga saudara Harun. Bible-mu mencatat. Apakah Elizabeth hidup sejaman dengan Harun? Ya enggak lah, kenapa dicatat seperti itu? Dalam tradisi Yahudi biasa, mereka mencantumkan mereka saudara Harun, mereka saudara Musa, saudara siapa. Bagi orang-orang alim, mereka biasa menyertakan nama itu. Nggak paham kan kalian? Ya nggak paham lah, wong kalian maling kitab Yahudi kau ambil, kau nggak paham tradisinya. Nama Allah kalian ambil, nggak paham itu apa, itu nama kalian nggak paham. Bego memang kalian itu. Sok naik aja kejang-kejang kesurupan, bicara melebihi kecepatan cahaya, otak nggak punya. Bodoh. Memang benar apa kata Paulus. Ini Paulus ada benernya. 1 Korintus 4:10 memang kalian itu bodoh karena Kristus. Memang satu ayat yang terbukti kebenaran Paulus itu 1 Korintus 4:10 itu benar. Memang kalian itu bodoh karena Kristus. Aduh, Abu ya, kayaknya aku istirahat dulu Abu ya. Iya, minum dulu. Nanti minum dulu. Nanti kalau ada yang butuh pengobatan, mungkin untuk pelancar, mungkin saya bisa dipanggil lagi ya, karena saya sudah menyediakan resep-resep ramuan tradisional terbaru kayaknya Bu ya. Apalagi kan ini Mbak Natali si Pipi kan mau head to head sama Mbak Natali. Bentar lagi dia datang. Kok sama saya? Katanya sama Al Hidayah. Gimana sih?
Nggak tahu si Pipi kagak jelas, dia DM gak jelas. Gimana sih si Pipi? Lah tadi katanya sama Bang Al Hidayah, takut mencret dia. Kan udah kusuruh beli pampers dia, kenapa takut? Enggak, gini, beraninya sama perempuan, padahal enggak tahu perempuan ini ketika sudah mualaf jadi cerdas. Oh ya iya dong. Yang masuk kan baik-baik ya kan, ayat Al-Quran, narasinya Masya Allah, nggak ada kenikmatan membaca itu yang lebih dari kenikmatan membaca Al-Quran itu nggak ada, itu yang paling nikmat. Masuk ke dalam mu'alaf itu beda, nggak ada yang itu nggak ada ya. Jadi memang benar-benar Masya Allah ya, tercerahkan ya, yang jelek-jelek itu terbuang, keruqyah dengan sendirinya dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang masuk di telinga, masuk dari mata ya kan, itu memang gitu ya Abu ya. Iya, Masya Allah. jadi Al-Quran